Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua kembali akan membahas beberapa hal yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gua bahas adalah berita yang jujur bikin gua sangat bingung saat membacanya. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul Sowon dan Shinbi secara belak-belakan mengungkapkan tentang mantan agensi dan pembubaran G-Friend. Nih isi beritanya guys, pernyataan tiba-tiba yang dikeluarkan Source Music pada tanggal 18 Mei 2021 memang membuat heboh di kalangan netizen. Dalam pernyataan tersebut tertulis bahwa member G-Friend memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak bersama agensi. Baru-baru ini Sowon dan Shinbi terlihat terang-terangan membahas masalah yang sebenarnya terjadi, dan yang mengejutkan ternyata pernyataan agensi berbeda dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Dalam interview Pilates S-Max 2021, Sowon mengatakan, "Sebenarnya kami telah dibubarkan sebagai grup, tetapi aku tidak berpikir itu adalah akhir untuk kami," ungkapnya. Selain itu, kemarin malam tanggal 20 di Universe, Shinbi mengatakan Chloe itu adalah calon nama panggungnya Shinbi untuk debut di G-Friend, dipecat dari perusahaan itu. Dia pindah ke BPM. BPM adalah agensi yang menaungi Shinbi, Eunha, dan juga Umji sekarang. Sontak hal ini membuat netizen semakin yakin bahwa agensi menutupi kejadian yang sebenarnya terjadi dengan dalih tidak memperpanjang kontrak kerjasama, tapi nyatanya memutuskan kontrak secara sepihak. Nah, jadi itu isi beritanya guys. Tentu gue mendengar berita ini jadi bingung kan. Gue jadi bertanya-tanya banget. Kemarin waktu G-Friend itu akhirnya dibubarkan oleh Source Music pada 18 Mei 2021, kita semua nih gak ada yang tahu alasannya apa. Dan kita bertanya-tanya, kenapa bisa dibubarkan? Alasannya karena tidak memperpanjang kontrak. Bingung kan tiba-tiba gak memperpanjang kontrak karena G-Friend tuh belum 7 tahun, setahu gue masih 6 tahun umurnya. Koreksi kalau gue salah ya buddy gitu. Nah sekarang akhirnya Sowon dan Shinbi, dua member G-Friend, akhirnya spill gitu. Sowon bilang kalau mereka dipecat gitu, kalau dia tuh dipecat dari agensi tersebut. Dan Shinbi juga ngomong kalau dia itu dipecat dari perusahaan itu. Kan kita jadi bingung dengernya gitu ya. Maksud gue biasanya nih yang udah grup itu dibubarkan sama agensinya, biasanya penyebabnya yang pertama grupnya nggak sukses, grupnya mengalami kerugian, jadi terpaksa dibubarkan. Karena kalau dilanjutin agensinya nggak mampu lagi nih ngelanjutin, mereka itu udah mengalami kerugian gitu, jadi harus terpaksa dibubarkan. Lah G-Friend kurang sukses apa? Bahkan yang bikin agensi Somu jadi segede sekarang ya G-Friend gitu. G-Friend itu bahasanya tulang punggungnya Somu selama bertahun-tahun gitu. Jadi nggak ada alasan membubarkan mereka kalau dari segi kerugian gitu, nggak ada ruginya sama sekali punya G-Friend gitu atau melanjutkan comebacknya G-Friend. Lalu alasan kedua biasanya agensi itu membubarkan grupnya adalah karena skandal. Kalau membernya ada yang kena skandal parah atau bahkan beberapa member kena skandal gitu, jadi terpaksa dibubarkan karena nggak mungkin ngelanjutin grup ini gitu. Kalau dilanjutin cuman akan memicu kemarahan Kanets gitu, jadi terpaksa dibubarkan. Lah G-Friend juga bersih dari skandal gitu. Nah sekarang kita jadi bertanya-tanya, alasan Somu apa? Kok pinter banget mereka ngebuang G-Friend atau tidak memperpanjang kontrak G-Friend? Itu kan artinya mereka ngebuang duit kan. Jadi bingung nih gue. Kemarin mereka alasannya karena member G-Friend tidak memperpanjang kontrak. Nyatanya member G-Friend bilang mereka dipecat, bukan mereka tidak memperpanjang kontrak. Satu lagi ada alasan yang bikin biasanya grup tidak memperpanjang kontrak kalau membernya nggak akur gitu. Membernya ternyata berantem dan akhirnya ada member yang memutuskan untuk keluar aja, akhirnya terpaksa grupnya bubar. G-Friend mah enggak, sampai sekarang mereka masih suka ngumpul, mereka saling kontak satu sama lain, mereka masih berteman baik lah bahasanya, masih saling follow, masih saling dukung, masih sering teleponan, bahkan terang-terangan kalau mereka lagi V-Live, mereka nelpon membernya yang lagi nggak bareng mereka gitulah. Intinya kedekatan mereka tuh bener-bener deket banget gitu. Jadi ya sekali lagi kita nggak paham apa alasan Somu. Gue sekarang jadi bener-bener kepo loh guys. Badi buat yang tahu coba bisa diceritain apa alasan Somu membubarkan G-Friend. Gak masuk akal banget gitu. Kalau gue adalah CEO-nya Somu, G-Friend kayaknya gak bakal gue bubarin dah. Even membernya pingin keluar atau pingin solo karir, gue bilang gak usah, bareng-bareng aja, kalian keren. Gue akan gitu kalau gue CEO-nya gitu. Karena saking G-Friend ini sukses banget dan dicintai banget gitu, mereka bubar lagi di masa jayanya, lagi aneh banget deh pokoknya. Jadinya ya ini benar-benar bikin gua bingung. Nah sekali lagi buat kalian yang nonton ini, kalau kalian badi, kira-kira kalian punya pendapat gak apa alasan Somu tiba-tiba bubarin G-Friend? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah, oke?
Oke, berita selanjutnya yang ingin gua bahas di video kali ini adalah berita yang menurut gua sangat sensitif. Jadi gua minta kalian untuk tonton penjelasan gua ini sampai habis. Jangan sampai kalian salah paham sama apa yang gua maksud. Jadi sekali lagi, tolong tonton videonya sampai habis karena beritanya adalah berita yang kurang baik. Dan tentu gue tidak akan menyampaikan beritanya dengan intensi yang tidak baik juga. Jadi tolong ditonton sampai habis. Jadi berita yang datang ini datang dari grup Ivy. Koreksi kalau gua salah penyebutan nama grupnya, gua membacanya Ivy. Yang bener apa silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya guys. Jadi dari kemarin itu beberapa followers gua ngirimin gua video-video TikTok tentang Ivy ini gitu. Akhirnya gua cek di TikTok dan ternyata memang rame banget yang bikin video tentang mereka yang dianggap tidak sopan saat encore di acara Musikor kemarin. Kalian bisa cari videonya di TikTok atau di YouTube, ada video lengkapnya. Jadi ceritanya Ivy ini menang lah di acara Musikor, mendapatkan trofi gitu. Nah, video pertama yang dipermasalahkan adalah ketika MC-nya pingin ngomong, mereka udah keburu ngomong duluan saat mereka diumumkan menang. Tapi itu nggak terlalu jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika akhirnya MC-nya pamit, si Ivy ini tidak ngebow, tidak nunduk ke MC-nya gitu. MC-nya kalau gua nggak salah adalah Jaemin, Ino dan juga Minju gitu. Mereka langsung nyanyi aja, langsung encore aja gitu tanpa mempedulikan MC-nya. Dan ini jadi masalah karena MC-nya diperlihatkan MC-nya juga ngebow ke mereka atau nunduk ke mereka, si Ino 2 kali, si Jaemin sekali kalau nggak salah. Yang cewek manggil langsung si Jang Won-young dan mereka sempat pelukan gitu. Tapi ini jadi masalah karena tidak ngebow itu tadi. Nah sekarang kalau kalian bertanya, itu harusnya gimana sih bang? Harusnya ngebow atau enggak? Jujur gua nggak tahu harusnya seperti apa, sopan santun di sana seperti apa. Tapi dari yang udah video-video lama encore grup-grup terdahulu, dulu kan belum COVID nih, saat pengumuman itu biasanya di belakang rame tuh grup-grup lain gitu. Nah ketika mereka diumumkan menang dan mereka akan encore, biasanya sebelum mereka nyanyi mereka akan ngebow dulu ke MC-nya dan ke artis lain. Bahkan artis lain yang banyak tuh mereka ngebownya sampai berkali-kali gitu, grup yang menang. Biasanya seperti itu gitu. Nah sejak era COVID ini kan yang ada di atas panggung cuman MC sama paling 2 grup doang gitu, 2 grup yang dinominasikan gitu. Nah ketika misalnya grup itu menang, mereka akan ngebow sebelum encore, ngebow ke MC-nya sama si grup satunya lagi gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kemarin memang harus diakui Ivy ini tidak ngebow ke MC-nya gitu. Nah, pertanyaannya apakah memang mereka attitude-nya seperti itu apa enggak gitu. Kalau kalian ngomongin attitude tuh bukan sekali dilakuin ya, udah berkali-kali dilakuin, makanya kita bisa bilang wah attitude-nya nggak bagus gitu. Kalau cuman sekali dilakuin bisa jadi karena lupa, bisa jadi karena grogi. Orang di panggung kalau grogi dia bingung ngelakuin apa gitu, atau kesenangan, kalau lagi kesenangan dia bingung ngelakuin apa. Nah Ivy ini kan kita nggak tahu apakah karena mereka grogi akhirnya mereka kayak MC-nya belum mempersilahkan, mereka udah ngomong duluan gitu, atau karena mereka kesenangan menang dapat trofi akhirnya mereka ngomong duluan gitu, dan ketika musiknya nyala mereka nggak sempet merhatiin MC-nya lagi, langsung nyanyi aja. Kita nggak tahu penyebabnya karena mereka grogi, karena mereka kesenangan jadinya lupa, atau emang mereka aslinya begitu. Kalau kalian berpikir bahwa itu attitude mereka yang nggak bagus, silahkan tonton dulu encore mereka sebelumnya atau kemenangan mereka sebelumnya di acara-acara yang lain gitu. Di acara yang lain mereka ngebow nggak ke MC-nya? Kalau mereka ngebow berarti itu bukan attitude mereka, kebetulan aja di sini lupa gitu. Tapi kalau mereka ternyata nggak ngebow juga di sebelum-sebelumnya, baru mungkin ada yang salah gitu, atau mereka memang kurang paham aja sama sopan santun yang harusnya dilakuin ketika encore gitu. Tapi kalau cuma sekali ini ya bisa jadi lupa, bisa jadi karena kesenangan jadinya nggak inget atau bingung harus ngapain, jadinya langsung nyanyi aja gitu. Nah ini yang kita nggak paham. Tapi yang paling gua sayangkan dari kejadian ini adalah komentar-komentar di sosmed, utamanya di TikTok. Di TikTok itu videonya bahkan tidak diperlihatkan secara utuh gitu. Videonya bahkan dipotong-potong atau bahkan ditambah-tambahin teks gitu loh. Kayak MC-nya berekspresi ditambahin teks gitu, bikin orang jadi tambah seuzon gitu. Ekspresinya member Ivy ditambahin teks, padahal kita nggak tahu maksudnya apa, tapi ada aja orang-orang yang bikin video TikTok nambah-nambahin gitu. Apalagi komennya, yang gue bingung kenapa komennya justru menjurus sampai ke nggak fokus ngomongin ini doang gitu, sampai ngomong yang kayak dasar rookie tidak terkenal, dasar senior gila hormat, dan lain-lain. Kata gue, kenapa jadi kesini? Kenapa jadi
komen-komennya jadi seolah-olah fan war gitu, padahal masalahnya ya begini gitu. Masalah ini mungkin memang agak bermasalah lah bahasanya, ini kan soal sopan santun gitu. Tapi kan bukan kriminal gitu, bukan sesuatu yang sampai harus bikin berantem banyak fandom. Ini yang gua agak sayangkan. Gua nggak tahu siapa yang mulai sampai akhirnya jadi sepanas ini gitu. Dan ini yang gua penasaran juga, coba komen di bawah. Ini yang mempermasalahkan tuh Kanets apa netizen internasional dah? Kalau netizen internasional soalnya gini, kalau Kanets yang mempermasalahkan, biasanya agensi akan langsung kayak waduh gitu. Artis gua harus dibenerin lagi nih attitude-nya gini-gini. Tapi kalau cuman penggemar internasional, biasanya agensinya juga nyantai aja gitu. Ini mah cuman persepsi doang gitu. Orang nggak harus misalnya seperti itu gitu. Itu yang gue juga penasaran gitu. Tapi jujur gue agak sedih ngelihat komen-komennya. Gua harap sebenarnya masalah ini bisa selesai cuman dengan, misal gua adalah fandom dari grup lain gitu yang bukan IV. Terus gua ngeliat IV melakukan hal itu, gua bisa komen tuh, waduh sayang sekali IV ya, agak kurang sopan, harusnya mereka merhatiin MC-nya dulu, harusnya mereka ngebow dulu ke MC-nya. MC-nya kan senior mereka gitu. Terus fans IV bales, oh iya, nanti semoga IV-nya bisa lebih diperbaiki lagi ya gitu. Semoga agensinya menyadari itu. Selesai masalah sebenarnya gitu. Tapi ini malah jadi panas dan saling kata-kataan, saling sindir. Bahkan gue liat komentarnya sesama rookie juga saling sindir fandomnya. Senior junior juga saling sindir gitu. Jadi gue yang bahasanya kayak aduh kok gini sih gitu. Gua ngeliatnya agak gimana ya, agak menyayangkan aja gitu. Tapi hari ini justru muncul berita baik nih tentang Ivy. Gua kutip dari portal berita Pancake di Instagram. Terima banyak panggilan, girl group rookie Ivy siap menjadi blue chip industri periklanan dan penyiaran gitu. Yap, namanya Ivy ini justru lagi gede-gedenya banget nih di Korea sana gitu. Jujur, ini bukan kontroversi pertama Ivy loh. Dari kemarin entah kenapa ini grup banyak sekali kontroversinya. Gue agak kasihan sebenarnya, dari kayak yang bilang dari stylistnya waktu itu sempat yang Jang Won-young bajunya beda sendiri, kayak jadi penampilan Ivy kayak seolah-olah Jang Won-young dan juga penari gitu, temen-temennya malah kayak back dancer gitu. Terus Won-young sih yang paling banyak diserang gitu, karena mungkin dia tadinya Aizwan gitu ya, dibilang narinya males-malesan gitu. Yang kemarin itu viral juga di TikTok, katanya pas encore mereka pura-pura manggil fansnya mulu, nggak ngehit nada tinggi. Intinya berapa kali Ivy ini kena semacam apa ya? Kena semacam kontroversi mulu, dibikin kelihatannya kontroversinya buat jatuhin Ivy. Gua nggak ngerti lah gitu. Jadi untuk fansnya Ivy ya semangat lah gitu. Untuk fandom yang merasa Ivy tidak sopan, ini bisa dibicarakan baik-baik menurut gua. Kalau misalnya, nah ini kalau udah terlanjur kesel, gue yang bingung. Kadang-kadang di K-pop tuh seringnya gini. Anggaplah bias gue grup X misalnya. Bias gue grup X, bias gue salah. Gue juga sadar bias gue salah nih. Tiba-tiba ada fandom lain yang nggak salah, fandom lain mau ngingetin gitu. Tapi dia ngingetinnya nggak bahasa baik. Misalnya bias gue melakukan hal yang nggak sopan. Fandom lain ngomongnya malah bukan, wah itu kurang sopan, sangat disayangkan, semoga bisa lebih baik lagi. Misalnya gitu. Ini fandom lain malah ada yang ngomong, emang nih gak sopan banget, dasar bla 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 bla. Nah akhirnya gue yang fansnya grup X, yang tadinya sadar grup X salah, pinginnya grup X ini memperbaiki kesalahannya, gara-gara dihina, gue malah marah gitu. Kayak, kok lu menghina, biasa aja dong, grup juga gini. Akhirnya berantem tuh. Kadang-kadang orang yang mengingatkan juga mengingatkannya tidak dengan cara yang baik gitu, akhirnya jadi berantem. Nah ini gue nggak ngerti mulainya dari mana, intinya akhirnya sekarang jadi berantem gitu, dan kayaknya nggak akan reda sampai beberapa hari ke depan. Karena gue scroll TikTok, tiap kayak abis 5 scroll ada muncul Ivy ini lagi, permasalahan ini lagi gitu. Kalau bukan Ivy yang muncul, grup lain, tapi gue tahu itu sindiran terhadap Ivy gitu. Itu yang bikin gue agak sedih. Jadi ya semoga masalahnya cepat selesai, semoga yang sindir-sindiran cepet maaf-maafan deh. Itu sih dari gua, semoga cepet kelar. Gua kasihan aja kalau misalnya, apalagi sesama grup Gen 4 kalau sampai berantem. Baru mulai loh ini Gen 4, kalau kalian udah nggak akur dari zaman rookie, gimana nanti pas kalian grup-grupnya pada terkenal gitu. Jadi sekali lagi gua doain yang terbaik, semoga cepet selesai masalahnya, amin. So guys, jadi segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gua silahkan di subscribe. Sekian dari gua.